Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan Anucara Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang dikutip okeylah.com. Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa kalian untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. Kisah nyata kali ini dialami oleh seseorang yang bernama Stefanus Sani. Oke, langsung saja kita simak ceritanya. Cerita seram ini bermula ketika saya mendapat orderan offline dari mantan customer saya di Gojek. Jadi ceritanya 3 bulan yang lalu. Saya mendapat seorang customer bernama Nindi dari Makassar yang datang ke Bandung untuk memberi kejutan kepada temannya yang baru lulus wisuda. Mungkin karena dia merasa nyaman, jadi dalam satu hari itu saya disewa untuk mengantarkan dia memutari kota Bandung. Mulai dari gazebo, gedung sate, Braga, sampai alun-alun Bandung. Dia lantas menyimpan nomor ponsel saya dan mengatakan kalau dia ada rencana untuk berlibur ke Bandung bersama teman-temannya. Dan dia meminta kepada saya agar saya bisa menjadi guide ketika mereka berlibur ke Bandung. Beberapa bulan kemudian, saya dihubungi oleh Nindi dan dia mengabari kalau besoknya dia akan tiba di Bandung bersama teman-temannya. Nindi lantas bertanya, apakah saya bisa menjadi guide untuk mereka, dan bertanya berapa biaya untuk menjadi guide mereka. Setelah bersepakat, kita janjian untuk bertemu di mes tempat mereka menginap selama di Bandung. Mereka sudah membuat list tempat mana saja yang akan mereka kunjungi selama di Bandung. Salah satunya adalah mereka request pergi ke atas bukit agar bisa melihat keindahan kota Bandung. Saya merekomendasikan mereka untuk pergi ke Dermaga Bintang. Tempat wisata Dermaga Bintang letaknya ada di Cimeyan. Lumayan jauh dan jalannya cukup menanjak. Total yang pergi ada 8 orang, dan mereka menggunakan motor sewaan. Saya memonceng teman Nindi yang bernama Eli Freitas yang berasal dari Timor Leste. Jarak tempuh menuju Dermaga Bintang saya perkirakan sekitar 1 jam lebih. Kita menggunakan 4 motor untuk menuju ke sana. Jalannya lumayan sempit dan berkelok. Tidak disarankan untuk kamu yang belum terlalu jago bawa kendaraan buat kesini. Jam sudah menunjukkan pukul 5.30 sore. Dan saya baru ngeh kalau Dermaga Bintang ini cuma dibuka sampai jam 6 sore saja. Alasannya karena penerangan yang minim dan lumayan ngeri juga kalau sampai malam di sini karena tempatnya yang dipenuhi oleh pohon besar. Setelah membayar tiket, kita masuk dan menaiki tangga untuk mencapai spot paling maksimal untuk foto-foto. Tapi ada yang aneh ketika kita sedang menaiki tangga. Eli Freitas malah naik ke atas bukit menuju tempat yang penuh dengan pepohonan. Itu si Eli kenapa? Tanya salah seorang teman sembari memperhatikan Eli yang naik bukit. Si Eli kok ngangkat baju? Mau kencing ya? Kata salah satu teman yang lain. Gile ini orang keren amat, kencing di sembarang tempat. Saya sih mikirnya gini, udara di atas kan dingin banget, jadi si Eli kebelat kencing. Karena sudah agak tahan, kalau kencing di WC lumayan jauh jaraknya, jadi dia kencing di pohon. Tidak lama kemudian, Eli turun menuruni bukit sambil cengar-cengir. Saya perhatikan
Senyum Eli kali ini seperti penuh arti. Saya lantas sedikit berbisik ke dia. Eli, ada apaan? Tanpa basa-basi, dia bilang kalau ada kuntilanak yang sedang memperhatikan kita. Dan Eli ternyata bukan mau kencing, tapi dia sengaja menaikkan baju untuk memperlihatkan pusar, karena dia bilang kuntilanak itu takut dengan pusar manusia. Sekarang kemana kuntinya? Tanya saya polos. Sudah pergi sekarang, balas Eli. Saya tidak terlalu memikirkan hal itu sih, dan kita pun kembali ke tujuan awal buat happy-happy dan berfoto-foto. Sebelum pulang, kita mampir dulu ke sebuah warung di dekat dermaga Bintang buat jajan super mie kuah. Cocok gak sih makan super mie sambil menikmati udara yang dingin? Lebih pas lagi kalau pergi bersama pasangan dan peluk pasangan kamu saat udara lagi dingin gini. Saya ambil posisi duduk di pojokan sambil minum segelas teh hangat. 5 menit kemudian, pesanan super mie kita sampai. Semua pesan super mie kecuali Eli yang pesan pisang keju. Dari ujung, saya merasa ada yang aneh. Eli gak banyak cakap. Mata dia terlihat awas sambil sesekali menggosok-gosokkan tangannya sambil meniup tangannya. Setelah super mie saya habis, saya pindah posisi ke dekat Eli dan anehnya saya merasa kedinginan yang luar biasa. Udara di sini memang dingin, tetapi entah kenapa di sekitaran Eli duduk, udaranya dingin luar biasa. Kalau saya bisa menggambarkan, dinginnya tuh seperti kita sedang membuka kulkas. Berasa seperti disembur udara dingin. Di sini kok dingin banget? Tanya saya ke Eli. Eli hanya tersenyum sambil terus menggosok-gosokkan tangannya. Iya, dingin banget di sini, jawab salah seorang teman lain yang kebetulan posisi duduknya berdekatan. Setelah selesai makan, kita melanjutkan perjalanan untuk pulang ke mes. Ketika saya bersiap menaiki motor, Eli bilang, saya aja ya yang bawa motor. Dan saya langsung memberikan kunci motor kepada Eli. Di tengah perjalanan, Eli bilang, tuh di pohon lagi ada yang liatin kita. Saya menengok ke samping, kosong sih, cuma ada pohon besar aja. Mungkin dia mangkal di sana ya, pikir saya dalam hati. Saya lantas bilang ke Eli supaya jangan ngomong kalau ada penampakan atau apa. Bikin ngeri soalnya. Setelah itu, terjadi sesuatu yang mengerikan. Di tikungan terjadi kecelakaan hebat. Tidak tahu bagaimana ceritanya. Ada motor yang berlawanan arah dengan saya. Rombongan saya turun ke bawah, sedangkan motor tadi naik ke atas. Jatuh dan nyenggol motor di depannya. Hampir 4 motor jatuh beruntun dan ada 2 anak kecil yang tergencet motor. Beberapa orang mengalami luka karena tikungannya memang lumayan curam. Saya dan Eli turun sebentar, menolong yang kecelakaan. Anehnya, hawa dingin yang saya rasakan sewaktu di warung super mie kembali terasa di sini. Setelah menolong korban kecelakaan, saya dan Eli melanjutkan perjalanan menuju mes. Di malam itu, semua berjalan seperti biasa. Cuma satu hal yang membuat saya sedikit aneh adalah di malam itu saya susah sekali untuk tidur. Jam 2 subuh, saya baru bisa tidur. Padahal biasanya saya tidak bermasalah dengan tidur. Besoknya, setelah pulang dari Lembang, Eli meminta saya untuk tidak pulang dulu. Di depan mes ada warung kopi dan Eli mengajak saya untuk mengobrol sembari minum kopi. Kita ngobrol panjang lebar, terutama tentang rencana dia setelah kembali ke Timor Leste. Kita ngobrol sambil ditemani 2 buah gelas kopi sasetan. Di tengah obrolan,
Tiba-tiba Eli nyeletuk gini. Aku mau cerita sesuatu, tapi kamu jangan takut dan marah ya. Ya sok aja El, balas saya sambil menyeruput kopi. Kamu ingat gak, pas kemarin aku naik ke atas bukit, terus buka baju buat ngusir kuntilanak? Ingat? Kenapa? Kuntilanaknya marah dan dia ngikutin kita, kata Eli sambil pasang mimik serius. Sewaktu dia cerita begitu, rasa kopi saya mendadak jadi hambar. Saya lumayan kaget dan takut biar mencoba tetap cool di depan Eli. Eli kemudian melanjutkan cerita, dan saya baru merasa semua ada keterkaitan satu sama lain. Eli bilang kalau kuntilanak sudah mengikuti sejak kita sedang makan super mie di warung dekat dermaga Bintang. Awalnya dia menunggu di motor yang dipakai oleh Eli dan saya. Terus sewaktu kita sedang makan super mie itu, si Kunti ternyata berdiri di samping Eli. Kenapa saat itu hawanya terasa dingin banget? Karena jaraknya si Kunti sama saya itu deket banget. Kamu udah sadar kalau si Kunti berdiri di samping kamu? Tanya saya. Sadar banget. Kalau mau lihat hantu tuh jangan lihat langsung, tapi lirik aja pasti kelihatan, jawab Eli. Tenang El, cara kamu barusan itu gak akan saya pakai kok. Dia tuh ngikutin kita terus, dan karena dia marah sama aku, karena Eli buka pusar itu, jadi dia ngikutin motor aku. Tunggu. Itu Kunti kan marahnya sama Eli, jadi dia ngikutin motor Eli. Terus itu kan motor saya, dan saya yang dibonceng Eli kan. Jadi dia mengikuti motor saya dong. Iya. Jadi sepanjang perjalanan pulang, dia di belakang kamu terus. Kamu ingat gak pas kecelakaan di tikungan itu? Iya ingat, kenapa? Itu juga karena si kuntilanak. Dan seharusnya tuh kita yang celaka karena kuntilanaknya mengincar kita sebenarnya. Keringat dingin langsung menetes di kepala saya. Saya dalam posisi percaya tidak percaya, tetapi karena saya yang mengalami sendiri secara langsung, saya jadi percaya beneran. Eli cerita sepanjang perjalanan pulang. Kunti yang lagi marah terus mengganggu konsentrasi Eli lewat spion. Jadi beberapa kali si Kunti menghendakkan di spion motor supaya konsentrasi Eli terabaikan. Tapi berhubung si Eli sudah biasa dengan hal-hal mistis, dia jadi kuat dan gak lalai. Pantas saja kenapa pas mau pulang, Eli minta dia yang ngendarai motor karena dia tahu saya bisa saja diganggu lewat hentakan di spion. Saya jadi lumayan paham kenapa di jalan tol atau tanjakan sering terjadi kecelakaan. Percaya gak percaya, hal seperti ini memang ada, dan terkadang hantu mengganggu kita lewat hentakan di spion yang membuat pengemudi jadi tidak berkonsentrasi. Karena gangguan ke Eli gak mempan, itu Kunti beralih ke motor yang kebetulan ada di sebelah saya untuk memberi semacam warning pada Eli. Kata salah satu teman yang melihat kecelakaan itu langsung, dia bilang memang sedikit rada aneh. Jadi ada motor yang sedang belok di tikungan, seperti kaget melihat sesuatu dan langsung banting setir ke arah kiri. Nah di kiri itu ada satu motor isi 4 orang, suami istri dan 2 anak. Yang ikut jatuh tertimpa motor, dilanjut dengan 2 motor lagi yang ikut jatuh. Kalau kecelakaan itu menimpa di rombongan saya, pasti bukan cuma saya dan Eli aja yang jatuh, tapi 3 motor di depan yang diisi oleh teman saya pasti bakalan kena juga. Untungnya kita berdoa dulu sebelum pulang. Kalau misal gak berdoa, kemungkinan besar kita yang bakalan kena. Lanjut Eli serius.
Ibu saya selalu berpesan sejak dulu, kapanpun dan dimanapun kamu mau bepergian, jangan pernah lupa untuk berdoa. Minta perlindungan dari Tuhan sepanjang jalan. Apapun agama dan iman yang kamu percayai. Jangan pernah lupa berdoa sebelum pergi, dan jangan lupa juga meminta didoakan oleh ibu saat kamu bepergian. Doa ibu itu kuasanya besar loh. Eli kemudian cerita sewaktu saya dan dia turun untuk menolong keluarga yang terjatuh itu. Si Kunti ternyata masih berdiri tepat di sebelah Eli, dan pantas saja saya merasakan hawa yang dingin sekali seperti saat di warung Supermi. Kuntilanak itu kemudian mengikuti Eli sampai ke kamar Eli. Dan Eli cerita di malam itu si kuntilanak hadir di mimpi dia. Jadi di mimpi si Eli, dia seperti mengulang hari itu, hari di mana kita pergi ke dermaga bintang. Dan benar saja, si Kunti marah dengan perbuatan Eli yang membuka baju untuk mengusir dia. Dalam mimpi, Eli minta maaf dan meminta si Kunti buat kembali ke asalnya. Tapi dia sekarang masih ngikutin kita nggak, El? Tanya saya. Eli tidak menjawab. Dia hanya tersenyum penuh misteri. Demikianlah ceritanya. Ingat, selalu berdoa saat kita akan memulai aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Anucara Nusantara.